Skuad Garuda sukses mengamankan 3 poin saat melawan Bahrain semalam. Kemenangan ini membuat peluang Indonesia ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Lalu bagaimana evaluasi penampilan semalam dan kans Jai Ices dan kawan-kawan ke Piala Dunia tahun depan? Kami akan bahas bersama dengan 2 pengamat sepak bola. Ada Haris Pardede dan Gita Suwondo yang saya yakin sumringah luar biasa setelah kita menang kemarin. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore semuanya. Terima Baik. kasih semua sudah bergabung bersama kami. Terlepas bahwa kita sukses untuk pertandingan kemarin, Bung Gita, masih ada kritikan dari beberapa pihak bahwa sebetulnya kita masih bisa produktif nih untuk jumlah gol ketimbang mendapatkan 1 gol saja kemarin itu. Anda juga sependapat? Sebenarnya ini kelemahan kita dari dulu ya, dari sejak dipegang pelatih terdahulu, masih berlanjut dengan pelatih sekarang adalah kita tidak punya kemampuan untuk killing the game. Kita unggul 1-0, kita menguasai jalannya pertandingan. Oke, kita bertahan dengan cukup dalam, tapi kita bermain tenang, sabar untuk bisa menjaga pertahanan kita, solid pertahanan kita. Tapi pada saat kita punya peluang dari serangan balik, kita tidak bisa memaksimalkan peluang tersebut. Nah, ini masih menjadi persoalan bagi kita. Tapi yang jelas bahwa kemenangan ya tetap kemenangan. Itu yang harus diperbaiki. Bagaimana melakukan finishing dengan baik, bagaimana menjadi letal di depan, karena gol kedua dan ketiga sangat penting karena banyak sekali tim yang unggul 1 gol menguasai jalannya pertandingan, sepertinya lawan tidak bisa menyamakan kedudukan, tapi tiba-tiba justru di menit akhir bisa menyamakan kedudukan. Karena kalau melihat ukurannya babak kedua kan sebenarnya Bahrain juga lebih menekan, kita lebih bertahan, mereka dapat 3 corner, tapi jelas shot on target mereka tidak ada satupun yang bisa membahayakan Martin Paes. Hanya 1 shot on target yang mereka lakukan dan itu langsung jatuh ke pelukan Martin Paes. Tidak berbahaya. Oke, kalau membandingkan dengan pertandingan melawan Australia, Bung Harpa, tampak ada yang berubah dari penampilan timnas kita. Menurut Anda sektor mana yang dirasa betul-betul krusial perubahannya? Ya, perubahannya banyak dan itu sudah banyak yang menganalisa. Ada pameo mengatakan if left doesn't work, try right. Jadi kalau dengan apa yang ditampilkan oleh Patrick Kluivert di Allianz Stadium itu tidak jalan, hipotesanya ya harusnya berbeda. Dan itu memang dilakukan dengan baik oleh Patrick Kluivert dan jajarannya, di mana di area belakang misalnya, kembalinya Rizky Ridho, ini jelas semua orang bisa melihat dengan gamblang penampilan dari Ridho luar biasa. Tadi Bung Gita sudah menyampaikan juga bagaimana Ridho bermain secara Spartan, walaupun sudah cedera, karena memang kita tidak punya pergantian pemain lagi, dia tetap tampil. Hapner juga semangatnya membara seperti bensin Oktan 95. Kemudian juga Jahit Ses juga memimpin rekannya di belakang luar biasa. Itu salah satu perubahan yang signifikan yang membuat Martin Paes, tadi kata Bung Gita, itu hanya 1 kali aja mendapat pelukan dari memeluk bola, ya, shot on goal, yang sebenarnya itu juga boleh dikatakan half chances. Dan 1 lagi di lini tengah, saya pikir kita semua sepakat juga, João Pelupesi, kalau saya boleh mungkin memberikan nickname ini, dia itu Little Rodri, ya, jadi geraknya nggak banyak, tapi body shape-nya enak, umpan-umpannya juga sangat membuat aliran bola sangat lancar, dan ini membuat akhirnya Tom Haye juga begitu leluasa, lebih leluasa dia untuk menampilkan kreativitasnya ketika menyalurkan bola ke depan. Dan tentunya last but not least adalah Ole Romani, ya, 2 pertandingan, 2 gol dan juga 1 kemenangan. Saya pikir ini sebuah missing puzzle yang selama ini kita cari dan akhirnya membuahkan 1 kemenangan, ya, kemenangan yang sangat penting yang membuat kita semakin dekat setidaknya ke peringkat 3 dan 4 atau lolos ke round 4. Penegasan saja, kalau melihat oleh Romani menyumbangkan 1 gol untuk kita bisa lolos ke tahap berikutnya, apakah dia menjadi pemain kunci atau sebetulnya porsinya rata nih, semua pemain bisa memberikan kontribusi atas gol yang kita dapatkan kemarin itu, Bung Harpa? Saya pikir secara umum dari belakang sampai depan, ya, kecuali Martin Paes, bukan karena Martin Paes jelek, tapi karena memang gak ada serangan ke arah dia. Saya rasa hampir semuanya tampil sangat luar biasa. Ya, mungkin yang sedang-sedang aja itu Ragnar dan Ragnar lah mungkin, ya, tapi sedang itu pun bukan jelek karena yang lain bagus-bagus gitu. Luar biasa nilainya, 8,5 mungkin kalau saya bisa kasih penilaian 9. Joe mungkin saya kasih 9,5, Ridho mungkin 10. Jadi Ragnar pun yang nilainya 7,8 mungkin, ya, itu jadi terlihat biasa aja padahal bagus juga gitu. Mau siapa ya? Pardong juga luar biasa. Kemudian juga Tom Haye sudah pasti karena kipas yang dilancarkan long ball dari belakang itu kan diagonal passing dari dia ke Lino, sebelum Lino akhirnya menslot mengasis kepada Ole Romani. Lalu siapa lagi? Jai sudah pasti, tadi sudah kita singgung. Jadi hampir semua pemain memberikan yang terbaik, termasuk juga pergantian pemain juga tidak kalah Ciamik, ya, Ivar Jenner seperti biasa fresh leg masuk menjaga
ritme yang sudah kita ciptakan. Dan last but not least lagi nih, Ricky Kambuaya, adik-adik kita ya dari Papua ini sangat luar biasa. Dia berjibaku, bahkan juga ada 1 atau 2 kipasnya yang hampir saja menjadi gol. Dan tentu saja pengorbanan dia kena gebok mukanya dengan bola, tapi dia kemudian bangkit kembali dan luar biasa. Malam itu memang malam yang indah dan wajar kalau semua pemain mendapatkan apresiasi. Bung Gita sependapat atau ada pandangan lain? Ya, sangat sependapat ya. Artinya gini, kalau kita di Australia kan terlepas dari strategi yang tidak berhasil, semua pemain kita apa ya, below performance, below par performance. Ini yang tidak terjadi kemarin. Semua pemain memberikan kontribusinya dengan baik. Oke, ada pemain kunci seperti Ole Romani yang menciptakan gol keduanya dari 2 pertandingan. Kemudian ada tadi yang Harpa sebut, Joe Pelopesi. Ini luar biasa. Ini apa ya, unsung hero ya sebenarnya, karena posisinya sebagai gelandang bertahan kan biasanya nggak akan disebut-sebut, nggak cetak Ya, gol juga. Kalau pertahanan bagus yang disebut adalah 3 center back, padahal dia yang pertama-tama menghalau serangan sebelum sampai ke center back. Babak ya. kedua dia lebih apa ya, lebih down deep, lebih deep, itu perintah pasti. Dan kalau kita lihat seluruh pemain cadangan juga bermain dengan baik, terutama Ricky Kambuaya. Itu tadi yang sebelum masuk kan ada bisik-bisik dari Alex Pasur pada Ricky Kambuaya. Ini saya pikir pekerjaan rumah Alex Pasur yang sangat berhasil sekali. Dia memantau Dewa United sampai 2 kali, kemudian hasilnya adalah 3 pemain dipanggil dan intinya adalah dia mencoba Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya terakhir kali main itu butuh tim nasional di Hanoi ya lawan Vietnam. Pemain Ya, cadangan 20 menit ya kalau nggak salah ya waktu itu ya. betul. Dan sudah tidak pernah dipanggil lagi baik sebagai cadangan iya tapi tidak pernah tampil. Kemarin diberanikan tampil oleh tim pelatih dan dia membuktikan 1 musim dia berhasil dengan baik untuk Dewa United. Dewa United ada di urutan kedua. Pemain intinya adalah Ricky Kambuaya dan itu dibuktikannya di tim nasional kemarin. Kalau Bung Gita melihat posisi dari Reinders dan juga Marcelino, ini posisinya kemarin gimana? Ada evaluasi sendiri? Siap Marcelino dan siapa? Sorry. Reinders dan juga Marcelino. Gimana Anda melihat Reinders bagaimana peran masuk mereka? sebagai pemain cadangan ya. Marcelino mau harus kita sebut bahwa kipasnya itu asisnya adalah asis yang menghasilkan gol. Oke, secara keseluruhan dia bermain bisa membuka ruangan dan sebagainya. Reinders masuk babak kedua. Kalaupun yang ada dipertanyakan adalah kenapa mereka gagal mengkonversi peluang menjadi gol. Tapi ya sulit juga yang dikatakan bahwa Marcelino kan selalu seperti itu ya. Dia tahu ada Ole Romani yang bisa dia berikan pas pada saat dia mendapatkan pas pertama. Tapi dia juga ingin bertindak seperti halnya pada saat dia mencetak gol terbaik. Salah satu gol terbaik Piala Asia tahun 2024 yang lalu ya. Di mana dia mendapatkan umpan yang nyaris sama dari Yakob Sayuri saat itu. Itu kenapa dia langsung melakukan shooting ke arah gawang dan meninggi gawang tendangannya. Reinders itu umpan yang baik sekali, passing yang baik sekali yang dilakukan oleh Ricky Kambuaya. Dia mungkin tidak siap sehingga kontrolnya juga agak kurang baik. Tapi saya berpikir bahwa dia tidak juga dipantas tidak baik karena selama ini orang selalu mengatakan bahwa Eliano tidak baik, tidak baik. Tapi sebagai pemain cadangan dia juga berfungsi dengan baik kemarin. Hmm. Marcelino ya seperti biasa adalah Lino yang selalu menghasilkan sesuatu walaupun dia gagal mengkonversikan peluang menjadi gol. Kemungkinan untuk laga berikutnya Bung Harpa, Marcelino ini kan akan absen dalam Ya, memperjuangkan ya. tim kita. Dan kemungkinan ada peluang bahwa nama Dean James yang akan menggantikan posisi itu. Sejauh mana Anda mencermati performanya saat ini dan peluangnya untuk bisa memberikan kontribusi di timnas kita di pertandingan berikutnya? Untuk Dean James ya. Mhm. Ya, pertama kalau saya nggak salah mungkin Mas kita juga Bung kita bisa mengkoreksi. Martin Paes juga kalau nggak salah nggak bisa main Ya, nih Mas ya. betul, betul. Nah ini juga satu PR nih. Jadi nanti kita akan bicarakan sendiri soal menjaga gawang. Soal Lino ya ini juga sebuah kekurangan. Dia salah satu attacker yang sangat penting dan tadi sudah disebutkan juga dia memberikan 1 assist yang penting kepada Ole Romani. Ya penggantinya bisa saja Dean James ya Dean James, tapi memang akan lebih ke kiri. Ragnar nanti akan menggantikan peran Ole yang ada free roll. Karena kita tahu Dean James itu sejatinya adalah left winger, jadi bukan tidak mungkin dia akan ditempatkan di sana. Ya saya pikir penggantinya itu ya, atau mungkin juga mereka akan memainkan double pivot Ivar dan Joe Pelopesi dan membiarkan mungkin Joe akan lebih ke depan. Ini tidak banyak sebenarnya, hanya ada 2 atau 3 opsi yang nanti bisa diambil oleh Patrick Kluivert saat menghadapi China untuk menggantikan peran dari Lino begitu. Oke. Atau berpikir nakal lah. PSSI kan biasanya akan ada lagi naturalisasi. Ada Iya. Miliano Jonathan yang bisa menggantikan posisi itu karena dia bisa bermain di kanan ya. Siapa tahu. Iya.
Oke, yang jelas pertandingan berikutnya akan berlangsung di tanggal 5 Juni. Laga kandang kita kembali di Gelora Bung Karno melawan Tiongkok. Bung Harpa, Bung Gita, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami. Selamat sore semuanya. Sama-sama.